kitab ini, Tamhid, Syarah Kitab Tauhid ini. Karena kitab Tauhid ini tahu nggak isinya? Tidak ada isi ketika Al-Quran dan hadis. Coba lihat matan kitab Tauhid. Kemudian Syarah Akidah saya juga begitu. Saya sampai memulai dengan ayat-ayat Al-Quran semua tentang akidah, kemudian hadis. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dan kebohongan Salafi Wahabi. Dasar-dasar hukum agama menurut ulama salaf yang soleh. Dasar-dasar pengambilan hukum dalam Islam sejak generasi salaf lebih dari 20. Dari sekian dasar itu ada 4 yang disepakati oleh mereka, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sementara kaum Salafi Wahabi membatasi hanya kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Mereka hampir tidak pernah menyebut ijma, sedangkan qiyas seakan menjadi musuh mereka dan dianggap sebagai sumber bid'ah. Nah, dalam konteks ini berkaitan dengan dasar-dasar pengambilan hukum dalam agama, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menjelaskan. Dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu karangan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Imam Asy-Syafi'i berkata tentang dasar-dasar ilmu agama. Qaulus Syafi'i fi usulil ilmi. Perkataan Imam Syafi'i tentang dasar-dasar ilmu agama, maksudnya dasar-dasar hukum agama. Imam Syafi'i berkata, al-aslu Qur'anun aw sunnatun fa illam yakun faqiyasun alaihima. Dasar agama itu adalah Al-Qur'an atau sunnah. Kalau tidak ada Al-Qur'an dan sunnah, maka qiyas pada Al-Quran dan Sunnah. Wa idza tasara al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahhal isnadu bihi fa huwa sunnah. Apabila hadis itu bersambung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sanadnya sahih, maka itulah sunnah. Wal ijma' akbaru minal khabaril munfarid. Sedangkan ijma' lebih besar atau lebih kuat daripada hadis ahad. Ini pendapat Imam Syafi'i tentang dasar-dasar hukum agama. Al-Quran, Sunnah, qiyas, dan ijma'. Orang-orang Salafi Wahabi kebanyakan menolak hukum-hukum agama yang didasarkan pada qiyas dan ijma'. Penolakan Salafi Wahabi terhadap qiyas terkadang dengan bahasa tidak ada tuntunan dari Nabi. Padahal itu qiyas. Itu juga kitab ini, Tamhid, Syarah Kitab Tauhid ini. Karena kitab Tauhid ini tahu nggak isinya? Tidak ada isi ketika Al-Quran dan hadis. Coba lihat matan kitab Tauhid. Kemudian Syarah Akidah saya juga begitu. Saya sampai memulai dengan ayat-ayat Al-Quran semua tentang akidah, kemudian hadis. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Apakah demikian membuktikan Salafi Wahabi itu lebih sunnah atau mengikuti salaf? Jelas tidak. Hal itu justru menjadi bukti kebodohan Salafi Wahabi. Qiyas telah diamalkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Abbas, dan lain-lain radhiyallahu anhum. Qiyas juga menjadi salah satu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama salaf yang soleh bersama Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Apabila Salafi Wahabi menolak qiyas seperti yang selama ini mereka sampaikan, maka siapakah panutan Salafi Wahabi dalam menolak qiyas? Orang yang pertama kali menolak qiyas adalah Ibrahim bin Sayyar An-Nadham Al-Mu'tazili, seorang tokoh Mu'tazilah. Selain sebagai tokoh Mu'tazilah, An-Nadham juga terkenal fasik, pecandu khamr, dan banyak memiliki akidah-akidah kufur dan menyimpang. Sehingga beberapa ulama Mu'tazilah sendiri menulis buku-buku yang mengkafirkan An-Nadham, seperti Abul Hudzail Al-Alaf.
An-Nazzam adalah tokoh pertama yang menafikan ijma' dan qiyas dan diikuti oleh banyak golongan khawarij masa lalu. Sekarang orang-orang Salafi Wahabi juga tidak mau ketinggalan mengikuti jejak kaum khawarij dengan menjadi pengikut An-Nazzam yang menafikan qiyas. Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullah bukan pengikut Mujassimah. Ya, wafatnya 478. Ya, Imam Haramain. Nanti kita akan sebutkan Imam Haramain ini Al-Juwaini. Dan bapaknya itu berakidah salaf. Nama lengkap Al-Imam Al-Juwaini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, pakar fikih, usul fikih, tafsir, bahasa, dan sastra. Ulama yang menyandang gelar Ruknul Islam ini adalah ayah Imamul Haramain Al-Juwaini, salah seorang ulama terkemuka mazhab Asy'ari. Baik sang ayah maupun sang anak tidak ada yang meragukan bahwa mereka termasuk tokoh terkemuka mazhab Asy'ari. Bahkan Al-Imam Al-Juwaini termasuk salah satu ulama yang menandatangani pernyataan dukungan terhadap mazhab Al-Asy'ari ketika terjadi fitnah dari kalangan ahli bid'ah bahwa mazhab Al-Asy'ari termasuk salah satu aliran sesat dan menyesatkan. Kitab beliau dalam bidang akidah yang berjudul At-Tabsirah tidak berbeda dengan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Al-Asy'ari bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Belakangan, kaum Salafi Wahabi menerbitkan kitab berjudul Risalatul Istiwa wal Fawqiyah yang isinya menjelaskan bahwa Allah bersemayam dan bertempat di langit, suatu pandangan yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab tersebut dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Juwaini, padahal kitab tersebut sebenarnya karangan Ahmad bin Ibrahim Al-Wasiti, salah seorang murid Ibnu Taimiyah. Ini kitab yang dinisbatkan kepada Imam Al-Juwaini. Kitab tersebut pada awalnya diterbitkan di India pada tahun 1316 Hijriah dalam jurnal yang berjudul Arbahul Bid'ah, kumpulan beberapa kitab Salafi Wahabi. Salah satunya adalah kitab tersebut yang berjudul Aqidah Al-Wasiti. Penerbitan kumpulan kitab-kitab Salafi Wahabi ini diprakarsai oleh Ali bin Sulaiman Al-Yusuf, murid Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi, ulama Salafi Wahabi dari Irak. Pada tahun 1343 Hijriah, Muhammad Munir Ad-Dimashqi menerbitkan jurnal Ar-Rasailul Muniriyah setebal 4 jilid. Isinya terdiri dari karya-karya kecil beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Hazm Asy-Syaukani, dan lain-lain. Di antara risalah kecil yang diterbitkan di dalamnya adalah Risalah fi Itsbatil Istiwa wal Fawqiyah wa Mas'alatul Harfi was Shaut fil Qur'anil Majid, dan dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Padahal apabila dibaca isi kitab tersebut persis dengan akidah Al-Wasiti. Tidak mungkin suatu kitab yang isinya sama ditulis oleh dua orang yang berbeda generasi dan berbeda mazhab. Setelah akidah Al-Wasiti tersebut diterbitkan dalam jurnal Ar-Rasailul Muniriyah dan dinisbatkan kepada Al-Juwaini, kaum Salafi Wahabi kegirangan dan menerbitkan risalah tersebut dalam beberapa edisi. Misalnya pada tahun 1405 Hijriah, Zuhair Asy-Syawish, Salafi Wahabi dari Damaskus dan pemilik penerbit Al-Maktabul Islami, menerbitkan akidah Al-Wasiti tersebut dengan merevisi judulnya menjadi An-Nasihah fi Sifatir Rabbi Jalla wa Ala wa tatadammanu aqidatal Imam Al-Juwaini. Nasihat tentang sifat-sifat Allah dan mengandung akidah Al-Imam Al-Juwaini. Sepertinya Zuhair Asy-Syawish kebingungan menghadapi jurnal Arbahul Bid'ah dan jurnal Ar-Rasailul Muniriyah, sehingga ia mengambil jalan tengah dengan cara menisbatkan kitab tersebut kepada Al-Wasiti, akan tetapi menyisipinya dengan kalimat mengandung akidah Al-Juwaini. Pada tahun 1416 Hijriah, penerbit Darul Ma'rifah di Damaskus menerbitkan Risalah fil Istiwa wal Fawqiyah dan dinisbatkan kepada Al-Juwaini pula. Disusul oleh penerbit Darut Tuwaik di Riyadh, Saudi Arabia pada tahun 1419 Hijriah, menerbitkan hal yang sama. Ini kitab An-Nasihah fi Sifatir Rabbi Jalla wa Ala wa tatadammanu aqidatal Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, yang diterbitkan oleh Zuhair Asy-Syawish dengan mengambil jalan tengah. Nah,
Akidah Al-Wasiti yang diterbitkan dengan edisi berbeda tersebut tidak mungkin ditulis oleh Imam Al-Juwaini. Terdapat sekian banyak bukti bahwa kitab tersebut karya tulis Al-Wasiti, murid Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 711 Hijriah, dan bukan karya Al-Juwaini. Antara lain, di dalam kitab tersebut, sang penulis mengutip dari kitab Al-Aqidah yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat pada tahun 600 Hijriah. Sudah barang tentu, penulis Aqidah Al-Wasiti tersebut hidup atau wafat sesudah masanya Al-Hafidh Abdul Ghani. Sedangkan Al-Imam Al-Juwaini wafat pada tahun 438 Hijriah. Oleh karena itu, kaum muslimin harus berhati-hati dengan kitab-kitab baru yang diterbitkan oleh Salafi Wahabi. Mereka tidak segan-segan menisbatkan kitab-kitab karya ulama mereka kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengelabui kaum muslimin agar mengikuti akidah Salafi Wahabi. Tafsir istawa menurut Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an telah dijelaskan pada beberapa episode sebelumnya. Imam Malik dalam menafsirkan istawa mengikuti pendekatan tafwid, yaitu menyerahkan makna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Wahidi, dan lain-lain. Nah, misalnya dalam kitab Al-Asma was Sifat karangan Imam Al-Baihaqi, kunna inda Malik ibn Anasin fadakhala rajulun faqal ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istiwa'uhu qal fa'atraqa Malikun wa akhadhathu ar-ruhada'u thumma rafa'a ra'sahu faqal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu wa anta rajulusu sahibu bid'atin akhrijuh qal fa ukhrijar rajul. Seorang laki-laki berkata, hai Abu Abdillah, Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy, bagaimana cara istiwanya? Imam Malik menundukkan kepalanya dan akhirnya beliau berkeringat karena ada pertanyaan seperti itu. Kemudian mengangkat kepala dan beliau berkata, Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy seperti yang Allah sifatkan pada zatnya. Tidak bisa dikatakan bagaimana caranya, cara bagi istiwanya diangkat, artinya tidak ada. Kamu laki-laki buruk dan pengikut bid'ah, keluarkanlah orang ini. Lalu laki-laki itu dikeluarkan. Nah, Imam Malik mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy seperti yang Allah sifatkan pada zatnya. Maksudnya bagaimana? Allah tanpa menjelaskan maknanya. Ini namanya tafwid. Allah mensifatkan dirinya dengan istiwa tanpa menjelaskan maknanya. Ini berarti tafwid. Dalam riwayat lain juga dalam kitab Al-Asma was Sifat hampir sama. Kunna inda Malik ibn Anasin faja'a rajulun faqal ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa fa kaifa istawa qal fa atraqa Malikun ra'sahu hatta 'alahu ar-ruhadha thumma qala al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa mubtadi'an fa amara bihi ay yukhraj. Seorang laki-laki berkata, hai Abu Abdillah, Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy, bagaimana cara dia beristiwa? Lalu Malik menundukkan kepalanya sehingga berkeringat, lalu berkata, istiwa bukan sesuatu yang tidak diketahui. Kaif, bagaimana cara, tidak masuk akal. Beriman kepadanya adalah wajib dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Saya kira kamu hanya seorang ahli bid'ah. Nah, maksud perkataan Imam Malik, istiwa itu sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya istiwa itu sudah dimaklumi terdapat dalam Al-Quran. Artinya semua orang tahu. Jadi bukan dimaklumi arti zahirnya seperti yang diartikan oleh Salafi Wahabi, arti bersemayam, duduk dan bertempat. Bukan itu maksudnya. Kemudian Imam Malik berkata, mempertanyakannya adalah bid'ah. Artinya Imam Malik melarang menanyakan makna dan hakikat istiwa karena hanya Allah yang Maha mengetahui. Ini namanya tafwid. Jadi ini dianggap pendekatan tafwid. Ada juga ulama mazhab Maliki yang menganggap perkataan Imam Malik tadi sebenarnya pendekatan takwil. Yaitu Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi yang wafat tahun 684 Hijriah. Dalam kitabnya Az-Zakhirah, ulama terkemuka ya yang menulis kitab Az-Zahirah dalam fikih Maliki pada juz 13 halaman 243,
Imam Al-Qarafi berkata, wa makna qauli Malik al-istiwa ghairu majhul. Arti perkataan Imam Malik bahwa istiwa itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Anna uqulana dallatna 'alal istiwa illa ikibillahi wa jalalihi wa 'azamatihi. Bahwa akal kita menunjukkan kita pada istiwa yang layak bagi Allah, layak bagi keagungan dan kebesaran Allah. Apa istiwa yang layak bagi Allah? Wahwal istila, yaitu Allah menguasai arasy. Dunal julusi wa nahwihi, bukan istiwa dalam arti duduk dan sesamanya. Mimma la yakunu illa fil ajsam, dari arti yang hanya terjadi pada benda. Wa qauluhu wal kaifu ghairu ma'kul, maknahu, sedangkan perkataan Imam Malik kaif itu tidak rasional, maknanya anna dzatallahi ta'ala la tusafu bima wada'atil arabu lahu kaifa, bahwa zat Allah Ta'ala tidak bisa disifati dengan apa yang oleh orang Arab disebutkan kaif bagaimana. Apa itu? Wahwal ahwalul mutanakkilatu wal hayatul jasimatu minat tarabbu'i wa ghairihi, yaitu kondisi-kondisi perpindahan dan keadaan-keadaan kebendaan jismiyah, benda, seperti bersila dan lainnya. Fala yuqalu dzalika fi haqqihi ta'ala listihalatihi fi jihatir rububiyah. Demikian itu tidak rasional bagi Allah karena mustahil dari aspek rububiyah. Wa qauluhu was-su'alu anhu bid'ah, sedangkan perkataan Imam Malik mempertanyakan istiwa itu bid'ah, maknahu lam tajril 'adatu fi siratis salafi bis-su'ali an hadhil umuril muthiratil ahwa'il fasidah fa huwa bid'ah. Maksudnya tidak biasa dalam sejarah ulama salaf mempertanyakan hal-hal semacam ini yang membangkitkan hawa nafsu yang rusak. Karenanya mempertanyakan ini adalah bid'ah. Jadi sebagian ulama mazhab Maliki menganggap perkataan Imam Malik tadi pertanda takwil. Dan ini diperkuat dengan mazhab Imam Malik ketika menjelaskan nuzul. Nuzul oleh Imam Malik ditakwil. Berarti yang ini juga ditakwil Imam Malik. Kemudian manhaj tafwid al-Imam Al-Auza'i radhiyallahu an. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Al-Asma' wa Sifat tentang perkataan Imam Al-Auza'i, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul innallaha ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi wa nu'minu bima waradatis sunnatu bihi min sifatihi jalla wa ala. Kami ketika orang-orang tabi'in masih banyak selalu berkata, sesungguhnya Allah maha luhur sebutannya itu di atas arasy-Nya. Dan kami beriman dengan apa yang dibawa oleh sunnah berupa sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Ini kata Imam Al-Baihaqi termasuk pendekatan tafwid, karena tidak mengartikan istawa dengan bersemayam, bertempat dan duduk di arasy. Sedangkan fauqa arsyihi, di atas arasy, maksudnya bukan di atas dalam arti kebendaan, tetapi di atas dalam arti derajat Allah lebih luhur daripada makhluknya. Nah ini artinya demikian kata Imam Al-Baihaqi. Dan sebenarnya dari aspek sanad, perkataan Imam Al-Auza'i ini tidak sahih. Mengapa? Itu riwayatnya akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh. Abu Abdillah Al-Hafidh di sini maksudnya huwal Imam Al-Hakim Shahibul Mustadrak, gurunya Al-Baihaqi. Kemudian akhbarani Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Jauhari. Sedangkan Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Jauhari wa Muhammad bin Ali bin Makhlad Al-Muhrimi. Muhammad bin Ali bin Makhlad Al-Muhrimi wafat tahun 357. Dha'afahul Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abil Fawaris Al-Furaisi. Orang ini dianggap dhaif riwayatnya oleh Ibnu Abil Fawaris Al-Furaisi. Kama naqalahu Ibnu Nasyiruddin fi Tawdihil Mushtabih, seperti dikutip oleh Ibnu Nasyiruddin dalam kitabnya Tawdihul Mushtabih. Sedangkan Ibrahim bin Al-Haytham ini dipercaya. Muhammad bin Katsir Al-Missisi orangnya jujur, shaduq katsirul ghalat, tapi banyak kelirunya. Wa qala fi Ahmad, menurut Imam Ahmad, Muhammad bin Katsir Al-Missisi ini mungkarul hadis, orang yang mungkar hadisnya. Berarti fahadha sanad dhaif, sanad ini dhaif, karenanya tidak bisa dijadikan sandaran. Wallahu a'lam.